my day nights tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end. Halo guys, balik lagi channel CJM dan ini dia pembahasan gue mengenai kayak seluruh musim dari Premier League 2016-17 karena pasti kemarin baru aja berakhir. Chelsea juara, kita semua tahu, dan gue bakal ngebahas kayak pretty much poin-poin penting aja sepanjang musim ini, dan nanti di akhir gue bakal tunjukkan kalian Team of the Year Premier League musim 2016-17 versi CJM. Nah, ini mungkin gue bakal jadiin kayak semacam tradisi di channel ini, setiap musim bakal gue bikin kayak gini, tapi untuk musim depan gue bakal coba bikin kayak kalian ikut serta gitu loh. Jadi kita bakal sama-sama ngebangun timnya. Jadi kalau ini kan gue bikin sendiri timnya. Nah, mulai musim depan gue bakal coba untuk jadi kayak gue bikin voting gitu setiap posisi. Misalnya kayak dari pertama formasi mau apa, kita voting, terus kayak pemain terbaik dari posisi center back, right back, left back gitu pokoknya. Kiper juga. Jadi pokoknya mulai musim depan kayak gitu, karena ini kayak udah telat, udah selesai musim juga kan, jadi udah terlalu basi kalau misalnya gue nunggu harus bikin masing-masing posisi gue voting segala macam. Jadi sekarang gue langsung bikinnya, dan itu bakal di akhir. Sekarang kita bakal bahas dulu mulai dari yang pertama, pastinya 4 tim dari Inggris yang bakal masuk ke Champions League. 3 tim obviously, posisi pertama sampai ketiga, Chelsea, City, dan juga Spurs bakal langsung masuk ke grup Liga Champions musim depan. Dan Liverpool harus menjalani playoff dulu, jadi bakal ada 2 leg, masih belum tahu lawannya siapa. Tapi yang jelas ya menurut gue kayak Liverpool bakal bisa lah melewati 2 leg tersebut, karena timnya pun yang dilawan mungkin bukan tim dari Liga Top Eropa gitu loh, pasti kayak Liga-Liga Eropa yang bisa dibilang agak di bawah, makanya mereka harus lewatin kualifikasi dulu. Tapi yang parah itu adalah Arsenal, yang akhirnya ini benar-benar pertama kalinya selama 20 tahun mereka gagal main di Champions League. Jadi setiap musim mereka selama 20 tahun terakhir tuh main di Champions League terus. Dan untuk pertama kali sekarang akhirnya mereka bakal main di Europa League, karena mereka finish di posisi kelima. Terus pastinya United saat ini masih ada di final Europa League, dan mereka dalam waktu beberapa hari ke depan bakal main. Jadi itu penentuan apakah mereka bakal main di Champions League musim depan atau mereka main di Europa League, karena mereka udah jadi juara EFL Cup kan, dan hadiah untuk juara EFL Cup itu adalah bisa main di Europa League tapi harus melewati babak kualifikasi dulu gitu. Jadi sebenarnya United kemungkinan besar bakal tetap main di Eropa musim depan, cuman either Champions League atau Europa League kita nggak tahu. Tapi yang jelas kayak mereka targetnya adalah jadi juara Europa League kan, supaya bisa masuk ke Champions League musim depan. Karena obviously kayak Mourinho benar-benar udah nggak peduli sama beberapa pertandingan terakhir Premier League. Kayak sejak dia tahu bahwa dia udah bakal sulit banget untuk nembus top 4 atau 4 besar, dia benar-benar kayak udah setiap kali mau ada pertandingan Europa League diistirahatin main utamanya. Kemarin juga gila banget, tapi menurut gua kemarin Mourinho benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah manajer yang memperhatikan main muda, karena dia itu ngasih debut ke banyak banget main muda, dan khususnya adalah salah satunya Josh Harop yang mencetak gol. Itu golnya anyway bagus banget sih menurut gua, kayak dia bakal jadi pemain yang luar biasa kalau berlatih dengan baik dan benar-benar Mourinho kasih kesempatan terus. Terus salah satunya adalah Angel Gomez, pemain yang masih 16 tahun, dan dia tuh merupakan pemain termuda. Dia tuh kayak lahirnya di atas tahun 2000, bener-bener pemain termuda Premier League, dan itu bener-bener pemain muda United yang main di Premier League maksudnya. Dan dia bener-bener pemain yang menurut gue masa depannya sih mantap banget. Kayak dilihat dari postur badannya tuh masih kecil banget, dia gantiin Wayne Rooney. Dan jadi United ini tuh masih ada kesempatan untuk main di Champions League atau Europa League kan musim depan. Nah, yang ribet itu sebenarnya Everton finish di posisi ke-7 kan, dan mereka ini sebenarnya bisa main di Eropa musim depan. Ada 2 hal syaratnya. Yang pertama, kalau Arsenal menang FA Cup, karena Arsenal akan main di final FA Cup lawan Chelsea kan nanti, dan Chelsea anyway udah main di Champions League. Jadi kayak pemenang FA Cup itu bakal masuk langsung ke group stage dari Europa League musim depan. Jadi syarat untuk Everton bisa main di Europa League musim depan itu 2. Arsenal menangin FA Cup, itu artinya kayak Arsenal karena Arsenal udah dapet jalur Europa League dari Liga kan, finish di posisi kelima, jadi mereka udah nggak butuh. Nah itu kalau misalnya udah ada pemenang FA Cup itu udah masuk ke Europa League dari jalur Liga, makanya jatah Arsenal tuh bakal dikasih ke tim di bawah dia. Tim di bawah dia United kan. Nah United itu kan udah pasti main di Europa League juga, either itu dari EFL Cup atau dari juara EFL Cup dan juara Europa League, dan mereka bakal main di Champions League kan. Jadi bakal dikasih ke bawah United lagi, Everton. Itu satu. Yang kedua, atau United menangin final Europa League. Kalau United menangin final Europa League, berarti mereka bakal main di Champions League, dan Everton dapat jatah dari jalur Liga, karena EFL Cup United menang kan. Dan EFL Cup berarti pemenangnya itu United, United udah dapat jalur masuk ke UCL dari juara Europa League. Itu artinya kayak jatah EFL Cup-nya itu bakal turun ke
satu posisi di bawah United di Liga, yaitu Everton. Jadi ini emang agak-agak ngeribetin sih, tapi pokoknya intinya itu Everton masih bisa main di Europa League. Pokoknya istilah kayak ya itu ditentukan dari Arsenal sama United hasil pertandingan mereka gitu. Tapi semoga kalian mengerti sih. Gue awalnya bingung banget, tapi akhirnya kayak gue ngerti juga. Kalau misalkan masih bingung mungkin bisa googling atau gimana supaya lebih jelas. Terus poin berikutnya, Leicester City juara musim lalu 15-16 finish di posisi ke-12. Jadi kayak aneh banget. Chelsea waktu itu finish di posisi ke-10 musim lalu jadi juara. Leicester yang jadi juara turun ke peringkat 12. Jadi bener-bener kayak kebalik-balik gitu. Dan mereka cuma berhasil ngumpulin 44 poin sepanjang musim dibandingkan dengan 81 poin musim lalu. Jadi sebenarnya kalau dibilang musim lalu tim-tim atau Leicester City itu mainnya nggak gitu bagus, cuman gara-gara mereka juara gara-gara tim-tim lain underperforming, itu enggak juga sih, karena mereka hasilnya bisa ngumpulin 81 poin musim lalu, jadi itu cukup bagus dibanding 44 poin doang musim ini. Jadi terbukti kayak bedanya apa sih, Kante doang bener-bener bedanya, dan itu ngebuktiin bahwa Kante emang main penting berarti buat mereka kan. Terus pastinya untuk Golden Boot atau top score dimenangin sama Harry Kane dengan 29 gol, di posisi kedua ada Romelu Lukaku 25 gol, dan Harry Kane ini luar biasa, kayak 2 pertandingan terakhir dia nyetak hat-trick di pertandingan terakhir dan quad-trick di pertandingan kedua terakhir. Kalau nggak salah quad-trick deh, atau hat-trick dua-duanya gue lupa. Pokoknya jelas dia nyetak 6 atau 7 gol di 2 pertandingan terakhir untuk langsung dapetin Golden Boot. Bener-bener luar biasa pemain satu ini. Dan waktu itu orang pada bilang dia one season wonder doang, tapi ternyata dia nunjukin 2 musim 3 musim berturut-turut dia performanya luar biasa bagus. Dan ini back to back Golden Boot. Musim lalu juga dia pastinya top score Premier League, jadi luar biasa. Terus untuk Tottenham, timnya Harry Kane, finish di posisi kedua. Mereka merupakan tim yang mencetak gol terbanyak di Premier League musim ini dengan 86 gol dan best defense, cuma kebobolan 26. Jadi kayak bener-bener mereka walaupun gak jadi juara tapi menunjukkan sesuatu sih. Dan ini menurut gue Tottenham itu kalau misalnya dihitung poinnya dari 2015-16 digabungin sama musim ini, mereka kayak paling tinggi dari semua tim di Premier League. Luar biasa banget performa mereka, konsistennya itu yang bener-bener bagus. Cuman mereka masalah pastinya di Champions League kan, dan hopefully kayak musim depan lebih bagus lagi sih, karena menurut gue Tottenham itu punya kualitas gitu loh. Dan semoga aja dengan mereka main di Wembley musim depan, karena White Hart Lane kan pasti direnovasi, jadi mereka musim depan udah fix bakal full, nggak cuma di Champions League tapi Liga juga bakal main di Wembley Stadium. Semoga itu nggak bikin performa mereka buruk sih. Itu dia. Terus untuk City sekarang, mereka tim dengan passing sukses terbanyak di Liga di antara 20 tim. Total passing mereka sepanjang musim 27.704 passing. Dan ini menurut gue angka yang luar biasa, kan kalau dibanding sama West Brom, tim di urutan ke-20 dalam hal passing, lebih dari setengahnya City. West Brom itu cuma berhasil bikin passing sukses itu 11.822 kali. Jadi jauh banget perbandingannya, dan menurut gue ini ya sesuai sama filosofi Guardiola sih. Mereka main passing segala macam dan menunjukkan dari statistik ini. Terus pastinya tim yang degradasi ada 3, Hull City, Middlesbrough, dan juga Sunderland. Dan menurut gua kayak Hull City sih yang paling sayang banget. Padahal mereka udah lumayan di musim dingin. Musim panas mereka kurang gencar di transfer, tapi musim dingin menurut gua udah luar biasa banget. Dan Marco Silva, manajer mereka itu menurut gua kasihan banget, karena dia menurut gua agak telat sih ditunjuk jadi manajer Hull, karena kalau misalnya lebih cepat mungkin Hull bisa lolos dari jurang degradasi sih. Dan Swansea luar biasa pastinya, Paul Clement itu menunjukkan bahwa dia manajer yang super duper bagus, bikin Swansea bisa lolos dari degradasi, karena ya Swansea adalah tim yang ada di bawah-bawah gitu sepanjang musim kan, jadi luar biasa. Terus ini catatan unik lagi adalah mid sampai bottom table tim dari Premier League posisi ke-8 sampai 17 itu poinnya cuma beda 6. Jadi posisi ke-8 itu 46 poin dan posisi ke-17 tuh 40 poin. Bayangin, ini menunjukkan bahwa ketat banget Premier League mid table-nya. Tapi emang jarak dari posisi 8 ke 7 lumayan jauh, hampir 2 digit jaraknya. Jadi itu sih yang juga jadi catatan, karena kayak berarti ya terbukti tim top 7 atau top di posisi ke-7 1 sampai 7 pastinya itu benar-benar udah jauh banget dibanding yang lain gitu. Terus ini pastinya tadi Mourinho yang bener-bener luar biasa di matchday terakhir, dan itu ya juga gara-gara dia mau fokus ke Europa League kan, makanya dia benar-benar mainin semua pemain muda, tapi ya hasilnya juga oke menurut gue sih, not bad. Dan 5 pemain yang main di semua pertandingan Premier League itu adalah Azpilicueta, Cook, Foster, Gibson, dan juga Forster. Jadi 2 kiper dan 3 defender. Dan ini uniknya adalah 4 dari 5 pemain tersebut kebangsaannya Inggris, jadi maksudnya luar biasa banget. Dan Azpilicueta ya salah satu pemain terbaik Chelsea yang benar-benar konsisten sih sejak Conte pindahin dia dari wingback jadi, atau left back waktu itu dia kan jadi center back, dia benar-benar bagus banget, luar biasa. Nah ini dia, jadi untuk
Sambil satu lagi, top assist untuk Premier League musim ini Kevin De Bruyne dengan 18 assist. Dia juga main luar biasa. Sayang banget kayak City sempat beberapa kali kesandung, jadi mereka gagal meraih at least top 2 posisi dari Premier League. Tapi yang jelas musim ini menurut gue City ya lagi adaptasi lah, walaupun bisa dibilang musim ini lumayan gagal buat Pep, tapi menurut gue kayak mereka lebih ke lagi mempersiapkan buat musim yang akan datang. Karena musim yang akan datang menurut gue pemain-pemain baru yang contohnya kayak Gabriel Jesus itu bakal semakin tajam dan bakal semakin padu gitu loh di tim mereka. Jadi menurut gue kita tinggal tunggu waktu aja. Dan kayak musim ini sebenarnya kan gue waktu itu juga kira bakal jadi duel di antara dua tim Manchester kan, United sama City, karena obviously mereka ya ada Pep sama ada Mourinho dengan signing mereka yang gila-gilaan kan. Tapi ternyata enggak tuh, mereka malah kalah saing sama tim-tim asal London, Chelsea sama Spurs. Ya bukan Arsenal, gue tahu. Oke, jadi ini dia yang terakhir, gue bakal kasih lihat kalian langsung di layar untuk Team of the Year versi CJM. Gue pakai formasi 3-5-2 dengan jaga gawang menurut gue yang terbaik ya Courtois sih, karena dia itu juga lupa, Thibaut Courtois memenangkan Golden Glove. Dia clean sheet terbanyak di liga, jadi obviously menurut gue pantas lah jadi kiper terbaik. Walaupun sebenarnya ada David De Gea juga yang mungkin bisa jadi nomor 2 setelah Courtois. Terus untuk 3 backnya gue pilih Azpilicueta, David Luiz, dan Toby Alderweireld. Karena Azpilicueta sama Luiz udah jelas lah ya, mereka top performer di Chelsea, udah jelas bakal masuk ke center back terbaik. Terus Alderweireld juga menunjukkan bahwa ya Spurs obviously best defense gitu loh di Premier League, defense yang paling bagus. Jadi Alderweireld juga menurut gue pantas ada di situ. Nah, kita masuk ke main tengah. Untuk sisi kiri ada Eden Hazard, gak usah ditanya, pemain terbaik juga di posisinya. Terus untuk sisi kanan ada Sadio Mane. Nah, Sadio Mane ini mungkin agak sedikit aneh buat kalian, tapi menurut gue dia penting karena dia menunjukkan perannya untuk Liverpool. Saat dia nggak ada, Liverpool benar-benar sulit banget gitu loh. Dan Mane ini menurut gue kalau misalnya dia bisa fit sepanjang musim, bakal luar biasa banget sih. Musim depan kita bakal lihat nih Sadio Mane seperti apa, karena pasti Liverpool bakal butuh banget dia. Terus untuk di tengah ada Dele Alli sama Kante, yang udah jelas juga Dele Alli pemain muda Inggris terbaik saat ini, udah gak usah dipertanyakan. Dan Kante juga bisa dibilang kayak player of the season. Menurut gue juga iya, setuju gue, karena dia luar biasa. 2 musim, 2 tim berbeda, 2 gelar juara. Dan dia sih gila banget sih. Gue gak tahu market value dia atau nilai pasar di saat ini berapa, pasti udah melonjak jauh. Dan untuk di shuttle attacking mid, di depan belakang striker itu gue pasang Philippe Coutinho, karena Coutinho ini juga menunjukkan bahwa dia punya peran yang penting buat Liverpool gitu loh, pembeda gitu bisa dibilang. Nah, untuk posisi striker, 2 striker adalah Harry Kane dan Alexis Sanchez. Sanchez udah jelas dia masuk ke sini bukan karena Arsenal main bagus, bukan karena permainan tim, tapi karena individunya. Karena dia menurut gue ya satu-satunya pemain Arsenal yang bisa dibilang main dengan baik sepanjang musim gitu loh. Jadi pasti itu dia tim untuk Premier League musim 2016-17 versi CJM. Kalau misal kalian punya kayak tim berbeda, kalian bisa tulis di komen, nanti gue bakal lihat untuk Premier League musim ini. Dan kayaknya itu aja sih untuk semuanya, roundup atau kesimpulan untuk Premier League musim ini. Jadi kalau misalnya kalian mau, gue mungkin bisa bikin untuk Bundesliga, La Liga, atau Juventus Serie A maksudnya. Tapi mungkin kayak lebih sedikit, durasinya lebih sedikit, karena pasti pengetahuan gue tentang liga-liga lain juga nggak sebagus itu kan, nggak sebagus Premier League. Jadi itu dia, kalau misalnya mau, kalian bisa komen di bawah liga apa yang mau kalian gue bikin untuk kayak kesimpulan atau roundup-nya di akhir musim ini. Terus nanti juga bakal ada nih video, kan waktu itu gue sempat prediksi table Premier League kan, klasemen Premier League tuh gimana kan di awal musim kemarin kan. Nah, nanti gue bakal coba kayak istilahnya kayak gimana ya, kayak nge-roast atau gue ya ngelihat aja gitu loh, sebenarnya prediksi gue tuh setepat apa sih, berapa banyak yang gue pas gitu loh, prediksi tim ini finish di posisi berapa, terus kayak sejauh mana gitu loh. Kayak misalnya ada tim yang gue prediksi finish di posisi 18, tiba-tiba finishnya di posisi ke 7 atau 8, itu kan jauh banget kan. Nah, itu mungkin bakal kita lihat sama-sama. Ntar kalau misalnya gue bakal bikin itu videonya, dan itu mungkin bakal gue jadiin tradisi juga di channel ini setiap musim. Jadi setiap awal musim gue bakal bikin prediksinya untuk semusim ke depan sebelum pertandingan dimulai, obviously biar kayak bener-bener prediksi. Dan setelah musim berakhir gue bakal istilahnya kayak react ke prediksi yang udah gue lakukan. Jadi itu aja untuk roundup Premier League ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kalian bisa komen di bawah mungkin menurut kalian sejauh ini Premier League seperti apa untuk musim ini. Dan itu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.